selesainya jam 8:10. Satu jam. Nah, hadirin yang berbahagia sekali lagi. La'allakum tattaqun. Disinilah Allah itu mengantarkan kita untuk jadi orang takwa, sebab Allah pula yang membuat standar. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak membiarkan kita kalian cari-cari jalan, susah-susah jalan, enggak dibiarkan oleh Allah. Dibikin agendanya, dibikin programnya, bahkan dibikinkan waktunya. Bayangkan kalau kita suruh berpuasa 1 bulan, tapi tidak ditentukan bulannya bulan Ramadan. Ada yang bisa milih. Macam-macam di keluarga, ada yang ambil bulan Sya'ban, ada yang ambil bulan Syawal, ada yang mengambil bulan yang lain. Dan itu sempat terjadi pada umur yang lalu, sempat terjadi. Ya, mereka tukar. Kenapa? Begitu mereka merasa berat tadi karena 50 hari harus puasa, yang tadinya di bulan Ramadan pas kena panas, udah kita pindah aja ke musim dingin. Ya, dan itu terjadi perubahan itu oleh mereka. Rusaknya syariat dibuat oleh mereka seperti ini. Ya, ketika parah juga di musim dingin, nah kita cari musim semi nanti. Allah, ya, musim Rabi', musim semi yang gitu. Ya, yang tengah-tengah antara dingin dan panas. Ya, lama-kelamaan akhirnya tak puasa. Alhamdulillah. Baik, saya loncat ke ayat berikut. Allah mengagungkan Ramadan di samping dengan saum tadi adalah dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan allati unzila fihi Al-Quran. Bulan yang kita kenal pada akhirnya sebagai bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Itu adalah kebesaran dan keagungan serta rahmat Allah yang lain. Risalah Islam dan risalah rahmat itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu yang pertama, ini juga penting. Tadi variabel takwa itu pertama iman, kemudian saum itu sendiri. Tapi jangan lupa untuk memperkuat saum itu dengan sejarah. Coba lihat sejarah masalah. Mereka butuh kekuatan dan tidak ada cara kita menguatkan diri kita kecuali dengan berpuasa. Sebagaimana umat terdahulu pun menjadi hebat dan kuat karena berpuasa. Kemudian masuk kepada berikutnya adalah dengan Al-Quran Al-Karim. Variabel yang harus kita pahami dalam kalimat Quran itu yang pertama, ada hubungan antara Ramadan dengan Quran. Itu sudah pasti. Dan subhanallah, disengaja atau tidak, diprogram atau tidak, tapi alhamdulillah kita sudah memprogramnya. Kita berikan dorongan yang sangat-sangat kuat untuk menambah apa? Bacaan tilawatan. Mulai dari bacaan yang mungkin hanya 1 kali khatam, kita usaha nanti 2 kali khatam. Dari 2 kali menjadi 3 kali khatam, insyaallah, begitu ya. Tetapi diingatkan oleh yang lain, la tilawata illa bitadabbur. Tidak ada bacaan yang berarti dan bermakna kecuali dengan tadabbur. Maka kita berusaha mentadabburkan setiap bacaan kita. Kalau bisa seluruhnya alhamdulillah dibarengi 1 juz, tapi dengan tadabburnya itu subhanallah. Direnungkan, dipahami, dihayati dengan baik. Sekaligus mengukur tingkat implementasi yang selama ini kita mampu lakukan dan interaksinya dengan Quran. Salah satu bentuk interaksi Quran yang terbaik tentu saja adalah kemampuan kita menjadikan dan memposisikan sebagai budak, petunjuk. Kira-kira tadi misalnya ketika membaca ya ayyuhalladzina amanu, kenapa ya Allah harus iman selalu pertama disebutkan ya Allah? Coba lihat tadi, setelah iman lakukan ini, setelah iman jangan lakukan ini, setelah iman coba pelihara ini di hati. Subhanallah, ada apa di balik itu ya? Nah disitulah tadabbur mulut hayati. Oh, kenapa iman ya? Kenapa yang pertama kali disebut alladzina yu'minuna bil ghaib? Memang ada apa dengan kita iman? Setelah kita merenung ternyata hidup ini memang kegaiban. 1 detik kemudian
Udah lewat 1 detik, 1 jam kemudian gaib. 1 hari kemudian gaib atau tidak? Semuanya gaib. Kegaiban hanya bisa dipahami dan disikapi dengan iman, bukan dengan nalar kita. Nalar membantu memperkuat keyakinan kita. Huda, petunjuk. Petunjuk apa yang Allah inginkan dalam kalimat ini? Ada apa di balik kalimat saum? Ada apa di balik kalimat hudan linnasi? Hudan, cara kita ngomong, cara kita berpikir, cara kita merasakan, cara kita menghayati, cara kita meyakini. Oh, cara meyakini begini loh. Cara kita menikmati kenikmatan, bahkan cara kita menikmati musibah. Kalau sebentar lagi ada dan pada tidur, ya apalagi tidur pada asalnya kan, kata teman-teman katanya bisa bikin gila. Teman-teman ngomong alam istilah dasar kedokteran, ada analisa kedokteran yang itu Allah alam. Soalnya anak saya Anies ngingetin gitu, jangan tidur habis asar, nanti gila. Sudah ikut aja, dia pakai feeling hanya, tapi mungkin juga benar sih. Kali ini bagian psikologisnya. Hari ini sekali yang berbahagia. Hudan, ya hudan. Jadi sekarang, mohon maaf, optimalkan interaksi kita dengan Quran di bulan Ramadan khususnya untuk mendapatkan hudan. Coba baca satu kata dengan kata lain, satu ayat dengan ayat. Petunjuk apa yang Allah inginkan di balik kata ini? Misalkan, kok di tempat lain namanya imam itu selalu diungkapkan dengan imamah. Tapi ketika menyebut Nabi Ibrahim, kok diungkapkan dengan ummatan? Inna Ibrahim kana ummatan. Ummatan di situ maksudnya imam. Ummatan di situ maksudnya qudwatan. Ummatan di situ maksudnya pemimpin. Tapi dalam kata dan ayat ini Allah menggunakan kata ummatan. Ya Allah, pahamkan saya apa maksudnya ini ya. Terinspirasilah kita mengatakan dan menyimpulkan, oh ini mungkin kapasitas. Orangnya satu orang dibandingkan dengan satu umat, satu kaum, satu bangsa, kapasitasnya sama. Ini satu orang, ini satu bangsa. Tapi yang ini follower, ini adalah leader. Itu bedanya, kapasitas. Wallah. Itu pula dengan kita. Kita bertarbiyah itu membangun kapasitas. Kita pendidikan setiap saat ini, takib seperti ini dan lain sebagainya untuk mengembangkan kapasitas. Kapasitas satu orang bisa menjadi sebanding dengan 100 orang, bisa sebanding dengan 1000 orang, walaupun suara tetap satu. Ya, nggak apa-apa lah kalau dengan suara lurus. Ya,